Pemirsa, kita bertemu lagi di Karni Ilyas Club. Sore ini saya kepingin berbincang-bincang lagi tentang COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 sampai hari terakhir kemarin dicek itu sudah sangat landai. Dan tidak sampai 1.000 pasien di seluruh Indonesia yang baru. Mungkin hanya 400. Dan Jakarta sendiri hitungannya udah puluhan, 36, 40 lebih. Namun rakyat kaget juga ketika pemerintah mau mengumumkan peningkatan level PPKM menjadi level 3 seperti sebelumnya. Dan pemerintah juga meramalkan bahwa akhir tahun ini kita akan masuk ke gelombang ketiga. Ini tentu saja mencemaskan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kalau betul-betul PPKM ditingkatkan jadi level 3. Berarti semua mall, semua restoran harus tutup lebih dini daripada sekarang. Tapi pakar epidemiologi Pak Pandu Riono itu tidak yakin sama sekali bahwa kita akan bisa lagi jadi gelombang ketiga. Dan dia tidak melihat dasarnya pemerintah meramalkan gelombang ketiga itu akan terjadi. Dan tentu saja pendapat profesor selalu ada yang mengimbangi. Ada juga pakar epidemiologi yang sama-sama UI juga yang justru meramalkan memang akan terjadi gelombang ketiga. Karena itu saya balik ke pakar yang lain, pakar virus. Bukan pakar virus. Pakar yang melawan dulu. Pernah menghadapi pandemik ya. Pandemiknya flu burung, pandemiknya SARS, Ya. dan kemudian mungkin flu babi juga waktu itu. Ibu Siti Fadila sendiri, bagaimana melihatnya ini? Ramalannya bagaimana akhir tahun ini? Mungkinkah kita akan kena gelombang ketiga yang kemarin meresahkan di Eropa, bahkan Jepang, dan juga di berbagai negara Asia lainnya? Mungkin Ibu bisa memberikan analisanya. Ya, yang namanya meramal, meramal bagi seorang ilmuwan pasti harus berdasarkan Ilmu. data-data ilmu, data-data dan analisa-analisa yang saintifik. Nah itu ramalan untuk yang orang-orang yang berilmu atau berpikiran sehat. Maka Pak Pandu mengatakan karena dia epidemiolog, dia seharusnya bisa menghitung atau bisa memperkirakan, dan menurut perkiraan dia belum ada kemungkinan itu terjadi, belum nampak pada dia. Nah ini memang demikian karena kita belum menemukan apa sih penyebabnya tiba-tiba kok hilang gitu. COVID tiba-tiba hilang. Dan waktu sekarang ini di Jepang juga begitu. COVID tiba-tiba menghilang dan mereka sibuk sekali untuk meneliti apakah karena apakah karena mutasi dan kemudian hilang ataukah dengan teori lain. Mereka sekarang sedang sibuk meneliti itu. Nah kita tidak kan, kita belum meneliti apa-apa. Yang saya dengar baru akan meneliti apakah penghentian kasus COVID pada bulan Agustus kemarin ini, Juli, Agustus, September barangkali, itu apakah karena Mutasi vaksin yang baru berapa persen
apakah karena PPKM, apakah karena virusnya yang seperti orang Jepang mengira itu Profesor Inoue, bahwa kemungkinan mereka karena mutasi maka akhirnya mati sendiri. Mutasinya keliru sendiri dan ternyata jadi mati malah. Nah, kita belum tahu. Mungkin, mungkin karena herd immunity yang udah lebih luas di masyarakat kita sehingga hilang dia. Ya kemungkinan karena nggak ada yang meneliti, Pak Karni. Semuanya serba tidak diteliti, tapi kemudian ada statement-statement yang sangat mengagetkan gitu. Misalkan tadinya Desember nanti akan terjadi lonjakan karena ada Natal dan Tahun Baru. Wah itu sudah sepertinya sudah hasil dari penelitian gitu. Padahal tidak ada hasil penelitian apapun yang mendasari itu. Maka apa ya perlu? Padahal yang namanya kembali ke level 3 itu konsekuensinya cukup berat untuk ekonomi rakyat, untuk ekonomi pada umumnya, bukan mungkin kalau elit ekonomisnya masih tetap lancar justru, tapi kalau untuk rakyat yang buka-buka restoran, yang buka-buka toko di mall, warung itu baru mau berdiri udah dibatasi lagi. Nah itu mesti apakah itu dihitung gitu, sehingga pertanyaan kita itu apakah itu dihitung. Kalau sebetulnya kita takut kalau itu akan meledak lagi, seharusnya pemerintah sudah belajar pada waktu kemarin ketika meledak pada bulan Juli. Wah kemarin apa yang kurang? Nah, misalkan oksigen jangan kurang lagi, rumah sakit jangan ini lagi, kematiannya jangan segitu lagi. Ini yang dipersiapkan pemerintah, bukannya menekan rakyat lagi untuk level 3. Dan level 3 itu konsekuensinya memang cukup berat, Pak. Karena yang akan recovery itu belum berdiri tegak sudah ditebang lagi gitu. Jadi menurut saya meramal bahwa Desember dan kemudian berubah Februari. Tadinya Desember tapi Menteri Kesehatan mengundurkan, ternyata bukan Desember tapi Februari. Nah itu satu hal yang lucu juga kenapa bisa diundur ke Februari gitu. Dan lagi pula apa dasarnya mengatakan bahwa itu Desember atau Februari kalau gejalanya belum ada? Iya, ya nggak tahu mereka berdasarkan apa, kita tidak mengerti, dan itu satu hal yang untuk orangnya mengerti itu satu hal yang aneh gitu. Karena menurut saya sih berhentinya dengan cara seperti ini itu tidak biasa. Jadi apa ini menurut Ibu, ya kalau dari pemerintah kan merasa apa yang dilakukan pemerintah sangat tepat sehingga akhirnya hilang sendiri COVID-19. Yeah. Terutama vaksin. Vaksin kita udah hampir 70%. Jangan salah. Sekarang ini Eropa meledak habis-habisan. Padahal mereka vaksinnya itu udah 80%, 90%. Jadi, kemungkinan vaksin sudah di situ sudah terjawab, bukan karena vaksin. Jadi hilangnya ini juga bukan karena vaksin kalau menurut Ibu? Ya, kalau karena vaksin Eropa nggak akan meledak. Ya Jepang juga sempat meledak lagi kan. Jadi kalau pandangan Ibu, iya ada orang yang bilang begini, ini pemerintah mau nakut-nakuti lagi supaya PCR-nya laku. PCR laku. Nah itu akhirnya rakyat akan berpikir yang seperti itu. Ya kita tidak bisa menyalahkan rakyat yang berpikir seperti itu, Pak. Karena curiga, kenapa tiba-tiba katanya besok Desember ada ini lagi. Itu konsekuensinya memang PCR akan digentarkan lagi. Kemudian swab juga digentarkan lagi. Dan baru saja balada PCR sedang melanda medsos dan di mana-mana, rakyat semua membaca itu. Jadi rakyat mungkin saja curiga kalau pemerintah menetapkan itu hanya
hanya karena sesuatu kepentingan tertentu gitu. Menurut Ibu, ada nggak gunanya PCR atau swab antigen segala macam itu? Sebetulnya saya sudah punya satu YouTube khusus waktu itu dengan Profesor Nidom, ini kan PCR. Apa itu PCR, gunanya bagaimana? Sebetulnya untuk mendiagnosa seseorang yang sakit itu adalah harus dokter. Jadi dari anamnesa, tanda-tanda, gejala, laboratorium, baru PCR. PCR adalah satu alat konfirmasi yang sudah di ujung begitu. Jadi bukan bahwa PCR itu mendiagnosa. Nah itu yang kesalahannya itu. Seharusnya PCR hanya digunakan untuk orang-orang yang sudah mempunyai gejala. Jangan ada orang yang sehat dikejar-kejar di PCR. Ada orang naik motor dikejar untuk di PCR. Kemudian di tempat-tempat wisata, orang-orang yang seger buger pada wisata dikejar-kejar PCR gitu. Nah karena PCR itu peruntukannya Konfirmasi? tidak jelas. Peruntukannya tidak jelas. Atau terlalu luas, maka terpaksa pemerintah beli PCR sebanyak-banyaknya. Nah itu. Swasta kan dia beli, Bu. Oh ya beli swasta, tapi duitnya kan dari APBN. Oh ya, ada yang pemerintah juga di rumah sakit. Tapi yang di klinik-klinik itu swasta yang beli. Kenapa Ibu nggak setuju pandemi beberapa negara berjangkitnya, menyebarnya ke beberapa negara, bahkan sebuah benua di dunia? Satu, pada waktu WHO berstatement bahwa ini pandemik pada tanggal 11 Maret apa 13 Maret ya di Wuhan. Nah itu syarat-syaratnya itu menurut saya kurang memenuhi syarat. Satu, kalau pandemi itu kalau menurut International Health Regulation harus memenuhi syarat. Satu, ada bukti infeksi antar binatang. Udah ada penyakit menular di binatang dulu. Kemudian terjadilah mutasi bahwa yang dari binatang ini bisa ke manusia. Kemudian yang dari manusia pertama ini bermutasi lagi dari manusia ke manusia. Setelah manusia ke manusia, jadi kemudian antar bangsa ke bangsa. Nah itu menjadi pandemi seluruh dunia. Nah ternyata sampai akhir ini yang itu belum diketahui. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Amerika dan RRC udur-uduran. Bukan kamu dari Fort District. Pada Amerika bilang kamu dari Wuhan itu kan laboratorium. Nah karena udur-uduran ini maka terbukti bahwa virus yang dari hewan ke manusia itu belum diketahui. Karena masih udur-uduran, masih ini nyalain sana, ini nyalain sana. Saling menyalahin. Ya, itu membuktikan bahwa belum diketahui asalnya virus yang pertama itu dari mana. Padahal itu adalah syarat utama untuk pandemi. Terus kemudian kedua kalau kita lihat cara penyebarannya juga tidak seperti pandemi yang seharusnya. Nah, kemudian jadi saya saya melakukan ini pandemi. Saya lebih padahal kalau bukan pandemi itu apa? Iya. Ya bisa diduga. Itu satu bioterorisme. Tapi siapa yang membuat bioterorisme? Yaitu semua saya kira membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam. Dan itu tugasnya bukan tugas saya. Mestinya kalau seperti itu ya pemerintah kan mempunyai BIN, mempunyai Menhan, mempunyai duduk bersama untuk mengkaji bersama. Bagaimana Ibu melihat perannya Bill Gates dalam pandemi ini? Apanya? Bill Gates. Ya, dalam perannya dalam pandemi. Nah, ini. Bill Gates itu pada tahun 2015 waktu itu di Davos ada pertemuan yang dari negara-negara semua di dunia di sana untuk bahasa ngurus ekonomi dan sebagainya.
Nah, di situ beliau berpidato bahwa akan ada pandemi yang dahsyat. Maka ayo kita mengumpulkan uang untuk membuat vaksin. Dan itu tahun 2015, ternyata pada tahun 2020 itu terbukti bahwa ternyata ada pandemi yang dahsyat di seluruh dunia dan peran vaksin sangat menonjol gitu. Sehingga ada vaksin di seluruh dunia dan sebagainya. Dan ini berarti beliau ini peramal ulung gitu. Peramal ulung lah sekarang ini beliau bilang bahwa akan ada gelombang 3 yang nantinya akan mirip seperti cacar gitu. Wah, saya kaget banget. Saya baca kalau nggak salah di kompas.com malah. Jadi mirip cacar. Waduh, saya langsung mateng. Berarti kalau cacar ya bagaimana gitu. Nah, kemudian ada berita lagi. Ternyata FBI menemukan itu botol cacar itu dan itulah pokoknya. Jadi menemukan apa? Menemukan ada virus-virus cacar di dalam satu kontainer yang kemudian ada hubungannya dengan dengan sekelompok. Kalau di situ ditulisnya Big Pharma ya, saya nggak ngerti bagaimana mereka berusaha farmasi lah. Ya nggak tahu, mungkin kalau di sana loh saya nyimpen ini untuk bikin vaksin misalkan, itu juga bisa kan berkilah begitu. Jadi Ibu lebih cenderung memang virus ini dibikin gitu loh. Dibikin direkayasa. Direkayasa. Ya. Jahat juga kalau memang ada yang merekayasa. Sampai sekian juta orang mati. Kalau itu ada, kan dia mengatakan akan ada yang mirip cacar. Tapi mudah-mudahan dengan ditemukannya oleh FBI itu mudah-mudahan tidak jadi. Ya, tapi peramal ulung tanpa kemenyan loh. Apanya? Dia meramalkan ke tanpa kemenyan, Bu. Bisa meramalkan 5 tahun lagi. Iya, itu dia. Dia peramal ulung. Makanya begitu yang ngomong tuh dia, terus terang saya takut. Kalau yang ngomong dia itu banyak benernya gitu. Banyak benernya karena dia bisa mengatur segalanya karena kekayaannya dan karena kecerdasannya dan karena memang dia ada di situ sudah lama begitu. Jadi ramalan dia itu ramalan yang berdasar, bukan ngawur gitu. Nah, makanya kalau sesuatu yang keluar dari mulut beliau itu pantas untuk diperhatikan, pantas untuk dicermati gitu. Dia beramal atau merencanakan? Nah, itu ya saya nggak tahu. Itu nanti Pak Kan Ilyas itu nanti di ILC. Kalau saya kan hanya membaca. Tapi jadi menurut Ibu ini kan tiba-tiba COVID-19 menyebar luas bulan Juli Agustus yang lalu. Apa kita tahu penyebabnya? Tiba-tiba juga hilang. Ya. Ini fenomena apa, Bu? Ya itu kok tidak cocok dengan kalau itu pandemi. Pandemi itu kalau menghilang itu secara gradual, tidak. Gitu. Pada waktu flu burung itu kenapa hilangnya blok gitu, karena memang kan saya protes, saya protes, saya lawan di WHO dan sebagainya, sehingga tiba-tiba tidak jadi pandemik gitu. Tapi kalau ini kan nggak ada yang protes, ya tiba-tiba hilang sendiri. Yang PPKM yang menyebabkan nggak tahu. Ini kayaknya nggak tahu. Di India juga begitu waktu hilang juga ya. Begitu diganggu matinya banyak, tiba-tiba hilang. Sekarang kali ini Jepang yang sedang bingung. Mereka sedang mencari penyebabnya. Ya kayak kekuasaan Tuhan ini kalau begitu. Ya akhirnya kalau saya akhirnya itu kehendak Allah gitu. Mujizat. ya paling benar. Karena kehendak Allah itu bisa melalui apa saja.
bisa melalui orang jahat, bisa melalui ilmu pengetahuan, bisa melalui segala-galanya. Lah, Ibu sendiri sampai hari ini belum vaksin? Sudah dong, Nusantara. vaksin Nusantara langsung. Tetap nggak percaya dengan vaksin yang buatan? Bukannya saya nggak percaya, tapi kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan untuk vaksin-vaksin yang konvensional. Oh, karena Ibu kondisi Jadi kesehatannya. saya Tapi bukan karena Ibu nggak percaya terhadap vaksin itu. enggak. Anak-anak saya semua juga divaksin dengan Sinovac. Baik, Ibu Siti Fadilah, mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu, ini rakyat resah juga, Bu, gara-gara pemerintah mengumumkan akan ada gelombang ketiga dan bahkan udah mengancang-ancang PPKM mau diketatkan lagi seperti semula PPKM 3. Padahal ya, menurut saya kalau nanti ada gelombang baru lagi, apakah itu gelombang ketiga, apakah gelombang keempat. Kalau di Eropa sekarang udah ada yang gelombang keempat, gelombang kelima. Menurut saya tidak ada jalan lain kecuali pemerintah dengan rakyat itu harus bersatu. Bersatu dalam menghadapi. Marilah kita bersatu dengan kejujuran, dengan tujuan transparansi. Sehingga rakyat sangat percaya kepada pemerintah dan pemerintah juga percaya pada rakyatnya. Itu baru bisa menghadapi. Tapi kalau rakyatnya curiga dengan pemerintah, pemerintah juga tidak terbuka atau tidak transparan terhadap kebijakan-kebijakannya, yaitu kita akan tidak sukses dalam menghadapi gelombang-gelombang berikutnya. Tapi nomor satu, jangan takut. Dan sebetulnya kalau ada gelombang baru, belum tentu virusnya sama dengan apa yang sudah disuntikkan sama Bapak. Siapa tahu kalau gelombang baru itu juga COVID. Siapa tahu gelombang baru itu adalah Delta. Gak tahu. Ya nggak tahu. Kalau udah datang baru mungkin tahu. Nah iya. Lah cocok nggak dengan vaksin yang diberikan pada Bapak? Ya kita vaksin kan malah nggak tahu ini vaksin. Malah karena akan ada gelombang ketiga maka semua di booster. Nah kok tahu kalau virusnya yang datang itu cocok dengan yang di booster? Ini Bisa saja beda. Ini Delta, nanti yang datang siapa kita nggak tahu. mana tahu Fanta habis itu. Karena kalau di Kani Ilyas apa namanya Kani Ilyas Klub. itu bisa ngelucu ya. Nggak kayak kalau di ILC ya. Kalau ILC dia serius banget. Ya, Kani Ilyas Club ini lebih ke ngobrol-ngobrol, silaturahmi. ILC apa? Oh KIT. Iya betul. Kalau kan diskusi, Bu. Diskusi terhadap sesuatu gitu ya. Sesuatu masalah dan pakar-pakarnya berbeda pendapat. Kita Diadu di situ. ya mana ya lebih benar supaya masyarakat juga tercerahkan. Iya. Banyak dirindukan itu dulu. Iya. Dan sekarang alhamdulillah selamat ya Kak Ilyas. Terima kasih. ILC-nya. Terima kasih. You lewat mana saja pasti masyarakat akan mencari. Karena masyarakat sering bingung. Masyarakat sering apa ya? Karena kurang transparansi. Ada kan transparan? Enggak, Pak. Karena enggak laku. Nggak dibutuhkan. ILC enggak laku. Tapi karena banyak hal yang tidak transparan, maka ILC laku. Beruntunglah Bapak. Jadi semakin kabur semakin laku. Ya, seperti sore ini masyarakat kan bingung, Bu. Ya. Sementara angka yang tertular COVID-19 semakin rendah. Hanya 36 di Jakarta misalnya. Tapi di lain pihak pemerintah bilang mau PPKM
level 3. Level 3 Itu lagi. menakutkan loh untuk masyarakat. Iya, Yang pedagang-pedagang kecil, duitnya cepet itu bahasanya. Terbatas. Nanti kalau ini dipakai untuk pulaan, sekarang ternyata level 3 matilah dia. Aduh itu yang paling sakit adalah ekonomi. ya, dan terutama ekonomi kelompok yang di bawah. Ya ekonomi rakyat. Iya, Kalau yang elit sih ekonominya malah banter gitu. lancar karena kelapa sawit naik, Iya. batu bara naik. Iya, itu dia. Salahnya kita nggak punya batu bara. Gak punya kebun kelapa sawit juga. Iya, salah. Terus yang punya hanya orang-orang tertentu. Dan itu sama sekali tidak ini. Itu loh, saya itu sedih banget. Mal-mal sudah mulai. Sekarang ini kan euforia itu. Sebetulnya apakah berkerumun itu menyebabkan itu juga belum, apakah betul itu belum. Ya. Belum pasti juga. Menurut saya begitu, Bang. Kalau lihat kerumunan itu luar biasa. Iya, banyak juga pasien-pasien COVID-19 yang udah berkurung di rumah, nggak pernah keluar, kena. Iya, ya di rumah aja. Iya, di rumah aja kena. Ada yang berkeliaran terus, aman. Gak apa-apa. Ini teka-tekinya memang Ya membingungkan. itu memang. Tapi apapun juga kalau kita menghadapi ke depan, kita satu tidak boleh takut, tapi tetap waspada. Dan prokes itu jangan Anda tinggalkan. Kasih. Prokes tetap penting ya. Menurut saya penting. Ya, tapi Ibu tadi meragukan berkerumun itu apa betul menyebabkan? Bukan hanya untuk COVID ya, untuk yang lain. Kita menutup dalam keadaan misalkan kita ke pasar, kita ke mall gitu. Nah itu pakai itu karena banyak orang lalu lalang gitu. Ya, Tapi kalau di tempat yang ya tidak harus virus COVID-19 kan, bisa virus TBC kita ya, bisa liver. bisa. Ya memang. Baik Bu, saya terima kasih banyak Ibu sudah datang. Dan mudah-mudahan penjelasan Ibu cukup menenangkan untuk rakyat banyak, terutama untuk rakyat menengah ke bawah atau rakyat kecil lah, supaya dia tidak terlalu cemas menghadapi. Dan mudah-mudahan tidak jadi dilakukan. Ya karena selama ini juga Level 3-nya. Ya mujizat tiba-tiba hilang segala macam. Mudah-mudahan ya hilang selamanya. Mudah-mudahan. Baik pemirsa, sampai kita ketemu kali Ilyas Club yang akan datang.